Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasih. Kita bisa melanjutkan Alkitab kita. Dan saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Dan sebelum kita mulai pembacaan Alkitab kita tundukkan kepala, kita doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh ada dalam program ini. Dan kami mau baca Amsal pasal 15, bicara kepada kami, sehingga kami semua diberkati. Tolong kami berikan rimamu, sehingga kami bisa paham apa yang disebut dengan kebenaran. Jalan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Yuk, Bapak Ibu, kita langsung buka Amsal 15 ya. Amsal 15, kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tapi doa orang jujur dikenankannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati orang yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu ditambun dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tapi jalan orang jujur adalah rata. Orang yang bijak menggembirakan ayahnya, tapi orang yang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tapi orang yang pandai berjalan lurus. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tapi terlaksana kalau penasehat banyak. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tapi perkataan yang ramah itu suci. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya. Tapi siapa membenci suap akan hidup. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi doa orang benar didengarnya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari pembacaan kita di Amsal pasal 15 ini, Bapak Ibu ya? Tentu banyak ya, karena saya bilang seperti beberapa pasal yang kemarin, ini Amsal Salomo, setiap ayatnya pasti punya makna dalam. Tapi beberapa tadi bisa menjadi point of view ya, atau penekanan ya. Contohnya ada kalimat, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi jangan dipikir mata Tuhan itu hanya melihat orang baik saja.
mata Tuhan itu hanya melihat hal yang baik saja. Kalau kita baca nasihat dari Salomo ini, mata Tuhan juga mengawasi orang jahat. Mata Tuhan juga ada di tempat yang jahat, kurang lebih begitu ya. Jadi kita mestinya jadi bijaksana bahwa dimanapun kita berada ya, Tuhan bisa melihat kita. Entah kita sedang berbuat baik, entah kita sedang berbuat jahat, entah kita ada di tempat yang baik, entah ada kita di tempat yang jahat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Bukan berarti Tuhan punya mata ya, tapi Tuhan tahu ya. Ya, karena Tuhan itu kan bukan fisik ya, bukan materi ya, tapi roh adanya. Ya, seperti hembusan angin gitu ya, seperti hembusan nafas gitu kan, itu kan ruah, kata ruah itu kan demikian, roh gitu ya. Jadi kita belajar memahami bahwa ya Tuhan itu meskipun tidak berbentuk ya, tidak punya fisik gitu ya, tapi dia sanggup melihat di kemahaannya, sanggup tahu di kemahaannya. Dan juga ada beberapa ayat lain yang di Alkitab kita ini ya. Dikatakan misalnya tadi, bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tapi hati orang bebal tidak jujur ya. Ya, kalau orang bijak itu pasti akan menaburkan pengetahuan, tapi kalau orang bebal ya pasti yang ditaburkan ya hal-hal yang tidak jujur. Ya, makanya supaya kita tidak jadi orang bebal ya, jadilah orang yang bijak. Ya, orang bijak itu pasti belajar berkata jujur dalam segala hal. Tidak berpolitik, tidak menyembunyikan sesuatu, ya tidak gitu. Ya, saya paling benci kalau ada orang tuh ngomong A tapi ternyata di belakangnya ada sesuatu yang tidak dibicarakan, ya disembunyikan gitu. Tapi pasti ketahuan, orang bau busuk bangkai itu lama-lama juga pasti kecium juga gitu kan. Ya, mendingan kita jujur aja, ngomong apa tujuannya gitu ya. Vulgar aja gitu ya, ngapain ditutup-tutupi. Nah, banyak kehidupan di dunia ini ya yang berpolitik seperti itu. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang munafik, kita menjadi orang yang nggak jujur, kita menjadi orang yang pakai topeng. Kalau sudah orang kita tipu sedemikian, ya orang itu pasti tidak trust dengan kita, tidak percaya dengan kita. Ya. Saya dulu seperti itu, jujur aja. Ketika masih remaja, sering bohong gitu ya. Sering berkata yang enggak gitu, karena memang belum bertobat sungguh. Ya. Saya meskipun Kristen sejak kecil, tapi prinsip-prinsip kekristenan itu tidak kuat ya dalam keluarga. Ya cuma diajarkan ke gereja gitu ya. Cuma diajarkan ya rajin ibadah gitu ya. Tapi secara nilai, ya, value gitu ya, kekristenan itu tidak pernah kita bicarakan di rumah. Ya. Selalu yang dibicarakan hal-hal yang normatif saja, hal-hal yang ya umum saja. Jadi saya termasuk orang yang lambat bisa memahami yang disebut dengan kebenaran itu. Ya, contohnya tadi, ya berkata jujur itu saya akhirnya perjuangkan ketika saya bertobat sungguh. Saya bertobat sungguh kan sekitar usia 26, 27 begitu. Saya bertobat sungguh, ya belajar ngomong ya, tidak, terlebih ketika di usia 30 tahun saya jadi pendeta. Ya. Itu tanggung jawabnya benar-benar saya pertahankan ya, untuk bisa berkata benar ya. Di mimbar saya belajar untuk tidak bersaksi dusta ya. Ya apa adanya aja gitu. Makanya ya kalau saya punya masa lalu yang buruk ya saya tidak tutup-tutupi gitu. Kalau orang sudah mengikuti apa yang saya ajarkan sejak lama, orang itu bisa tahu saya di masa lalunya seperti apa gitu. Karena nggak ada yang saya tutupi. Nah, juga hal seperti itu kan harus diusahakan. Ya, memang ada harga yang harus dibayar ya. Kalau kita jujur kan banyak orang jadi tidak suka dengan kita ya. Kalau orang jujur kan berarti tidak suka basa-basi, ya langsung aja tek. Kadang-kadang banyak orang yang nggak suka dengan karakter seperti itu. Tapi kalau itu kebenaran ya harus kita lakukan. Juga dikatakan tadi kalau pencemooh itu tidak suka ditegur, ya, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Jadi orang-orang yang memang hatinya kotor, sukanya mencemooh, itu nggak bisa ditegur. Nggak bisa diajak tukar pikiran. Karena memang hatinya sudah kotor saja gitu. Saya
Ya beberapa kali ketemu tipe orang model begini gitu ya. Saya sampai geleng-geleng kepala, ini orang kok bisa begini gitu ya. Ya apa namanya, selalu beranggapan dia yang paling benar gitu. Ternyata ketika saya dalami orang ini, ya orang ini ya tipenya pencemooh atau sering ngomongin orang. Suka banget gitu ngomongin orang. Ya, kayaknya kalau dia ketemu orang nggak ngomongin orang tuh kayaknya ada yang gatel gitu. Ya. Dan saya menemukan banyak tipe orang, maafkan saya, yang meskipun tingkatnya berbeda-beda tapi model begini nih. Ya. Suka ngomongin orang, mencemooh orang. Nah orang-orang begini tuh biasanya susah untuk uh, diajak ngobrol untuk membahas sesuatu yang perbedaan terjadi gitu ya, supaya kita bisa ketemu jalan keluarnya. Kemudian juga ada kalimat hati gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya. Jadi apa namanya, hati yang gembira itu penting. Maka jagalah hatimu supaya gembira. Kalau mau membuat hati kita gembira ya maka kita harus mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Ya. Suka duka, lewati apapun situasi, pesta, lembah kelam bahkan padang gurun, ya belajarlah terus mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Kalau sudah mempercayakan hidup kepada Tuhan, menghadapi apapun ya santai aja. Ya meskipun mungkin ada khawatir, ada worry, ada ketakutan, itu manusiawi, tapi kita tetap bisa mempertahankan hati yang gembira itu. Nah kalau hati yang gembira itu akhirnya kepedihan hatinya bisa terobati gitu ya. Apa namanya, kalau kita punya hati yang gembira kita akan terus semangat ya, jadi terus bisa bekerja. Terus kalau semangat itu berarti pikiran kita nggak buntu ya, jalannya selalu ada gitu, ketemu jalan gitu ya. Saya kayaknya ya, meskipun kayaknya buntu kayak apapun, selalu ada ide aja gitu, ada aja yang selalu muncul gitu, sehingga kalau boleh jujur saya tidak pernah menemukan lagi yang namanya jalan buntu gitu. Selalu ada aja pikiran gitu. Bukan karena cerdik, bukan karena pinter pandai, tapi karena percaya bahwa orang yang hatinya gembira karena sudah mempercayakan hidup kepada Tuhan itu pasti punya semangat. Kalau orang punya semangat itu di alam bawah sadarnya pasti akan berusaha untuk terus memikirkan solusi yang bisa dilakukan, bukan solusi yang tidak bisa dilakukan. Nah, solusi yang bisa dilakukan itu ya akhirnya membuat kita tidak pernah berjalan di tempat. Kita pasti akan terus berjalan maju, meskipun harus memutar, tapi kita ketemu jalan keluar. Memutar nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan kita harus jalan memutar. Ya, daripada jalan di tempat, mendingan menurut saya jalan memutar. Yang penting kita terus move on, kita terus maju. Ya, kemudian juga ada kalimat lebih baik sedikit barang daripada banyak barang, ya banyak harta tapi disertai kecemasan. Ini menarik juga saudara ya. Jadi ya kadang-kadang kalau kita banyak yang kita miliki, kita justru cemas ya. Kita justru tidak bisa menikmati hidup. Saya kemarin apa tadi gitu ya, ngepost sebuah artikel di Kompas, ada seorang warga Jepang gitu ya, yang hidupnya sehari-hari itu dari sampah. Dalam artian dia cari makanan yang dia dapatkan sisa yang tidak habis yang dikonsumsi oleh orang lain. Dia cari makannya tuh berarti ke tempat sampah yang dekat restoran. Jadi beberapa orang di restoran itu kalau makan sosis katanya gitu kan, beli sosis 10 yang dimakan cuma 8 atau cuma tinggal setengah. Nah, itu kan dibuang gitu ya. Nah, itu dia ambil terus dia makan dari situ. Nah, karena dia makan dari situ, tentu itu dikerjakan bukan setahun 2 tahun tapi berpuluh-puluh tahun. Akhirnya dia punya uang yang tadinya dia harus gunakan untuk makan atau hidup tersimpan, sehingga akhirnya dia uangkan dalam bentuk aset. Jadi orang ini seperti tampilannya gelandangan tapi dia punya aset 10 properti. Ada yang rumah, ada yang tanah dan apartemen dan seterusnya gitu ya. Jadi orang kaya ini ya. Tapi orang kaya ini ya hidupnya seperti itu ya. Saya nggak tahu apa yang menyebabkannya, tapi bagi saya aneh karena faktanya juga saya baca di koran itu dia tidak punya keturunan. Jadi dia punya 10 aset itu pun dia berkata kalau dia mati ya nanti ya mungkin akan mewarisi yang menyewanya.
Dan menyedihkan karena dia punya segala-galanya tapi dia tidak bisa menikmati. Ya. Dia tidak bisa menikmati hidup sendirian di masa tuanya yang ya menurut kacamata saya ya agak menyedihkan gitu kan. Mungkin saja orang ini senang, tapi bagi saya nggak masuk akal gitu. Kalau senang itu harus makan makanan sampah, dan dia punya harta melimpah, tapi dia tidak bisa menikmati. Ya, aneh kan saudara ya? Jadi dia uang sewa propertinya itu dia kumpulkan, terus dia belikan lagi properti. Sampai punya 10 atau belasan gitu properti, kan berarti dia uh, orang yang luar biasa kaya gitu ya. Padahal dia sudah pensiun beberapa tahun yang lalu dan dia sepanjang masih bekerja pun dia melakukan aktivitas ini. Itu mungkin yang menyebabkan dia tidak punya pasangan hidup juga. Sebab perempuan mana yang mau menikahi laki-laki yang punya properti banyak tapi gaya hidupnya seperti itu, tidak sehat, tidak higienis, kan begitu saudara ya. Akhirnya ya karena pilihan hidupnya itu ya dia di tempat lain menurut kacamata kita orang luar tidak bahagia, tidak punya keluarga yang utuh, tidak punya orang yang menemani masa tuanya. Saya nggak tahu dia masih sehat. Kalau dia sudah tua, dia sudah renta, dia tidak lagi fit, sudah sakit-sakitan, ya bagaimana dia melewati hari-hari hidupnya gitu. Mungkin di panti jompo. Meskipun dia punya properti, tapi dia hidup sebatang kara. Padahal kalau dia bisa menikmati hidup, mungkin properti itu kalau diuangkan, dia mungkin bisa punya yayasan atau punya panti atau menolong orang lebih real lagi ketika dia hidup. Ya. Bukan ketika dia sudah mati, warisannya itu dinikmati atau diberikan kepada orang lain. Itu kan dia setelah mati. Ya. Tapi setelah hidup, ketika hidup dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, karena di artikel itu dia tidak digambarkan menolong orang atau punya panti asuhan atau menolong orang yang sedang susah, tidak. Ya. Orang propertinya tetap disewakan dengan harga normal. Cuma kalau propertinya itu rusak, dia yang bekerja sendiri, dia tidak mau bayar tukang. Katanya begitu. Ini adalah anomali ya. Ternyata di tengah orang-orang yang hidup di akhir zaman ingin menikmati dunia, ada orang yang model seperti ini gitu ya. Nah, saudara, jadi kita belajar banyak di malam minggu ini tentang apa yang terjadi menurut Amsal ya. Bahwa banyak orang itu hidupnya seperti itu. Ya, dikatakan juga si pemarah membangkitkan pertengkaran, tapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ya, anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tapi orang yang bebal menghina ibunya. Jadi memang penting kita menjadi orang yang bijak, orang yang pintar, tidak bebal, tidak keras hati. Nah, itu dimulai dengan tadi. Kalau kita membaca Amsal sebelumnya, dimulai dengan takut akan Tuhan. Maka jadilah orang yang takut akan Tuhan. Itu harus menjadi pondasi dasar kalau kita mau jadi orang yang berdampak bagi banyak orang. Takut akan Tuhan itu bukan berarti ngeri sama Tuhan, tapi benar-benar melakukan kebenaran. Perintah Tuhan dijalankan, yang dilarang tidak dilakukan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Sepanjang hidupnya berusaha menyenangkan Tuhan. Itulah arti takut akan Tuhan. Nah, kalau sudah begini, pasti dia mikir panjang kalau mau berbuat sesuatu yang nggak benar. Ya, takut bohong gitu. Hal kecil juga dia takut bohong. Dia jujur aja gitu. Ya, nggak ada yang disembunyikan dari hidupnya gitu ya. Nah, jadilah orang seperti ini supaya Bapak, Ibu, dan saya yang mendengarkan ini, merenungkan ini, menjadi manusia yang lebih baik ke depan. Saya rasa itu aja ya. Di malam minggu ini kita tidak perlu panjang-panjang bicarakan tentang Amsal. Dan saya doa semua bukan cuma jadi cakap pendengar firman, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Kita satu hati, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami mengucap syukur buat hari malam minggu ini. Kami boleh beberapa menit ini merenungkan Amsal pasal 15. Mampukan kami Roh Kudus, bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kalau diberkati bisa di-share, di-like, dan di-subscribe channel YouTube ini, dan kemudian juga didukung dalam doa. Dan saya undang besok hari Minggu Bapak Ibu beribadah bersama kami jam 11. Kalau tinggal di Serpong dan sekitarnya bisa datang ke gereja langsung di apartemen Tripak BSD. Kalau tidak dekat, jauh tinggalnya bisa ikuti live streamingnya jam 11 di channel YouTube The Way JKI The Way BSD ini. Atau juga di Facebook kami ya, theway.id. Dan kalau sore hari, malam hari kami juga ada ibadah malam ya, jam 7 malam. Itu hanya secara online saja lewat live streaming baik di YouTube maupun juga di Facebook ya. Saya akan mengajak
mengajar semua tentang Yesus yang saya imani dan saya kenal, ya. Saya mulai menyimpulkan materi kristologi dalam konteks doktrin Tritunggal yang saya imani sekarang. Jadi beberapa episode terakhir ini adalah kesimpulan yang saya coba dalami lewat beberapa episode. Kemudian jam 7 malam saya mengajar soal perkataan dan pengajaran Yesus Kristus. Karena banyak orang Kristen yang ngakunya pengikut Yesus, tapi ajaran Yesus dan perkataan Yesus saja dia tidak tahu. Kalau nggak tahu ya berarti nggak kenal. Kalau nggak kenal berarti nggak paham. Kalau nggak paham bagaimana bisa disebut sebagai pengikut Kristus, kan begitu. Gitu ya. Jadi saya undang semuanya untuk beribadah. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you. Haleluya.